Tuhan, maka di situ dikatakan kalau rumah, tiang pintu, ambang pintu diolesi dengan darah anak domba itu, maka tulah itu tidak akan mengganggu rumah tangga yang telah ada tanda darah yang ada di ambang pintu maupun di tiang pintu. Nah ini Bapak sekalian, tentunya ini sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan kita sekalian ya. Di situ dikatakan Tuhan mengadakan tulah ya di Mesir, semua anak sulung manusia atau hewan akan dibinasakan, tetapi setiap rumah yang dioles darah anak domba mereka tetap hidup dan selamat, yaitu Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Nah ini Bapak sekalian, bahwa darah Kristus ada kuasa, itu satu lambang ya. Jadi lambang yang telah dikatakan di sini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita juga sangat bersyukur bahwa dosa kita telah diampuni. Kalau tadi dikatakan ditutup ya. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 17 di sana juga mengatakan, mungkin nanti bisa dibaca ya, di sini akan saya sampaikan. Keluaran pasal 25 ayat 17, yaitu yang ada kaitannya ditutupi dosanya tadi. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, yaitu Keluaran 25 ayat 17 ya. Tutup perdamaian, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu melambangkan bahwa yaitu dilambangkan, diartikan penutup dosa, yaitu lambang darah Yesus yang menutup dosa saudara atau kita semua, yaitu umat manusia. Jadi darah Kristus ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di sana dilambangkan penutup daripada tabut itu ya. Oleh karena itu tutup dilambangkan satu darah Kristus yang menutup dosa kita sekalian. Oleh karena itu Mazmur katakan sangat berbahagia orang yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentunya kita sangat bersyukur bahwa apa yang Tuhan lakukan menjelang Jumat Agung ini, saudara dan kita semua diperingatkan ya, diingatkan agar kita berkenan mengenang kembali pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu tentunya kita harus menyiapkan hati kita ya, di tengah-tengah situasi yang secara duniawi tidak menguntungkan, namun di dalam Tuhan tetap merasa bahagia. Saya katakan di awal tadi bahwa saudara dan saya Tuhan percayakan untuk mengembalakan ya rumah tangga, anak-anak, istri, keluarga besar kita. Itu Tuhan berikan kepercayaan pada kita, dan Tuhan akan melihat komitmen saudara dan kita semua tentang keluarga. Oleh karena itu tentunya Tuhan sungguh-sungguh melihat dengan jelas dan dekat kepada saudara, bahwa saudara supaya saudara juga mandiri di dalam rohani kita, agar kita sungguh-sungguh tetap percaya bahwa kita bersama Tuhan pasti ada suatu kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami teruskan renungan kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa juga di dalam Petrus pun juga menulis, saudara sekalian. Coba kita akan melihat 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah saudara sekalian apa yang dikatakan dalam Keluaran 12 tadi, jelas bahwa darah Kristus membawa satu dampak, ada kuasa yang dahsyat. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur dan kita tidak usah gelisah
akan keadaan dunia yang sedang merebak, situasi yang saat ini menggelisahkan banyak orang, menakutkan, tapi kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, jangan takut. Kalau saudara baca dalam Yesaya 41 ayat 10 itu jelas sekali. Jangan takut, aku memegang tanganmu. Wah, luar biasa, saudara nanti baca ya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, perlu kita imani. Kalau Tuhan katakan jangan takut, pasti ada jaminan Tuhan akan tanggung jawab segala keberadaan kita. Namun dengan catatan, saya garis bawahi, saudara jangan bimbang, saudara jangan cemas dengan berita-berita yang saat ini juga menakutkan. Tetapi kalau kita tetap di dalam Kristus, darah Kristus sangat berkuasa untuk menaungi, untuk membentengi kehidupan kita orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dikatakan, jelas sekali Petrus ya katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kehidupan warisan nenek moyang kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh jauh daripada Tuhan. Ya, jadi kasih Allah melalui Kristus ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di situ katakan ayat 20 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sekalian, darah Kristus adalah sungguh-sungguh darah yang mengandung kuasa, ya, sanggup mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita. Oleh karena itu kita menjelang peringatan Jumat Agung, mari kita persiapkan kehidupan kita, kita siapkan hidup kita betul-betul, dan kita harus sadar, saya katakan di awal tadi, bahwa saudara sebagai gembala keluarga, inilah tanggung jawab saudara dalam keluarga. Jadi kalau gembala di gereja pada umumnya adalah suatu gembala yang pada umumnya, tapi Tuhan percayakan saudara sebagai gembala keluarga, ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Bahwa saudara dan kita semua sebagai kepala keluarga, sebagai ibu keluarga rumah tangga, diberikan satu kepercayaan untuk mengelola keluargamu.